Cinta pertama sang CEO. Bab 229. Mas Arvin. Alana membuka mata dan baru tersadar bahwa ia sedang berbaring di atas sofa. Rupanya kejadian mengerikan Arvin bertemu Pak Hilman dan tertimpa besi tadi hanyalah mimpi semata, membuat perasaannya benar-benar lega. Tapi, tunggu. Di mana Arvin? Matanya menatap ke seluruh ruangan itu. Seingatnya, tadi Arvin keluar rumah karena ada janji dengan Pak Hilman. Ia menggigit ujung kukunya. Takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap lelaki itu. Hendak bangkit, namun sisa tenaga terasa tak cukup untuk menopang tubuhnya. Ia terlalu lemah. Bahkan untuk berdiri saja tak sanggup. Ya Allah, kenapa rasanya semakin hari kondisiku semakin memburuk? Apa aku masih punya waktu? Ia bergumam pelan, sambil meluruskan posisi duduknya untuk mengurangi rasa sakit. Pesan ayahnya sebelum pergi untuk selalu menjaga rahasia terus terbayang dalam benaknya. Membuat matanya seketika tergenang cairan bening. Kala itu ia tak sengaja mendengar pembicaraan ayahnya dengan seseorang yang menyebut bahwa Arvin dan adiknya dalam bahaya. Karena itulah mereka disembunyikan ke sebuah desa sejak kecil dalam kehidupan yang sangat sederhana. Arvin dan adiknya adalah ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Tapi, ada pihak yang mau merebutnya untuk kepentingan pribadi. Alana, kamu sudah tahu rahasia ini. Kedepannya harus tetap hati-hati dan jangan sampai Pak Hilman tahu kalau Arvin adalah anak Pak Ahmad Firdaus. Bersikap normal setiap kali bertemu Pak Hilman. Tetap panggil dia Om seperti biasa. Mengerti? Ia terpejam. Berusaha mengusir rasa trauma saat mendengar kabar tentang kecelakaan yang dialami orang tuanya. Ayahnya sendiri adalah orang kepercayaan Pak Ahmad Firdaus, orang tua Arvin. Tapi ayah bilang Om Hilman kan belum tahu kalau anak-anaknya Pak Ahmad masih hidup, gumamnya sendiri. Atau, apa jangan-jangan dia sudah tahu? Alana tiba-tiba gelisah, sebab jika Pak Hilman sudah tahu, bukan tidak mungkin ia bisa melakukan hal berbahaya. Aku harus pergi cari Mas Arvin. Hendak bangkit, namun Alana tiba-tiba merasakan nyeri luar biasa pada punggungnya. Biasanya ia akan minum obat untuk meredakan nyeri. Akan tetapi semua obat penahan nyeri yang ia miliki habis terbakar di rumah. Alana masih meringis pelan saat terdengar suara pintu terbuka. Wanita itu menarik napas, memaksakan dirinya bangkit dan beranjak keluar. Kemunculan Arvin membuatnya bernapas lega. Namun, tidak dengan Arvin karena ia terlihat sedang marah. Jelaskan padaku apa ini. Ia menunjukkan layar ponselnya, di mana foto mesra mereka berdua tersebar di sosial media dan kini tengah viral. Disusul dengan berita kematian Alana yang disebut-sebut ikut terbakar di rumahnya. Memang foto Arvin dalam postingan tersebut diblur. Namun tetap saja ia khawatir jika identitasnya terbongkar dan akan mencoreng nama baiknya. Belum lagi, ia bekerja di sebuah perusahaan besar dan nama 10. Perusahaan pasti akan terbawa. Alana terdiam. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari bibirnya. Bukankah kesempatan ini bisa dia manfaatkan untuk menjerat Arvin? Bukan saya yang menyebar foto itu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Teriak Arvin murka. Tatapannya yang tajam itu seolah mampu menelan tubuh Alana hidup-hidup. Memang bukan saya. HP-ku hilang setelah kejadian itu. Mungkin orang lain yang gak bertanggung jawab yang melakukannya. Arvin mendesah panjang. Gak masuk akal. Maki Arvin, tetapi Alana malah tersenyum. Bagaimana kalau saya buat pengumuman kalau laki-laki yang bersamaku itu adalah kamu? Mata Arvin membeliak. Napasnya jadi lebih cepat. Ia melangkah maju, seringin dengan langkah Alana yang bergerak mundur. Cari mati? Ya. Berani kamu ngancam saya?
Saya gak ngancam, Mas. Cuma mau nawarin kesepakatan. Kata Alana dengan nada santai seolah tidak ada beban apapun dalam dirinya. Terus kesepakatan apa yang mau kamu tawarkan ke saya? Nada Arvin mulai melunak. Dan Alana mengulas senyum. Gak usah senyum. Sebutkan saja nominalnya. Berapa yang kamu inginkan dari saya supaya kamu tutup mulut? Sekarang Arvin paham apa yang diinginkan Alana darinya. Ternyata hanya persoalan uang. Pikirnya. Saya gak butuh uang, Mas. Terus. Kening Arvin berkerut. Tatapannya penuh tanya. Dengan satu kali tarikan napas, Alana berkata, nikahi saya dan kita hidup bersama. Atau, saya akan membocorkan kalau laki-laki di foto itu adalah kamu. Tatapan menghujam seketika diarahkan Arvin kepada wanita di hadapannya. Andai lelaki, pasti sudah dia hajar saking kesalnya. Sudah gila? Ya. Saya ngasih pilihan loh, Mas. Kalau mau menikah, saya akan tetap tutup mulut. Tapi, kalau mau bocor, silahkan usir saya dari rumah ini. Perempuan tidak waras. Rasanya, Arvin benar-benar tidak tahan. Wanita itu dia dorong keras hingga terjatuh di sofa. Kemudian mendekat dan merangkak di atasnya. Dua tangannya hendak mencekik wanita itu. Alana tidak panik sama sekali. Dia yakin saat ini Arvin hanya sedang menakuti dirinya. Jadi gimana? Deal? Tanya Alana, mengerlingkan sebelah matanya. Jangan gila. Kalaupun saya harus menikah, saya akan menikahi perempuan baik-baik, waras, dan pintar. Bukan perempuan gila seperti kamu. Gak apa-apa. Cobain nikah sama perempuan gila. Lama-lama pasti jatuh cinta. Badanku masih bagus dan gak kalah cantik dari perempuan waras di luar sana loh, Mas. Alana menampilkan senyum terbaiknya. 11. Arvin hendak bangkit sebab merasa pembicaraan mereka tidak ada gunanya. Mengancam dan menakuti wanita itu pun percuma saja. Arvin yakin dia benar-benar perempuan gila. Baru saja Arvin hendak bangkit, tiba-tiba kerah kemejanya ditarik Alana. Gerakan cepat wanita itu membuatnya tak memiliki waktu untuk berpikir. Bahkan, dalam beberapa detik Alana menarik tengkuk lehernya dan membuatnya menunduk. Arvin masih tak dapat berpikir jernih saat bibir mereka menyatu. Sampai akhirnya, pintu terbuka dan memunculkan sosok wanita dan lelaki. Kak Arvin. Arvin tersentak. Dalam sekejap kesadarannya kembali utuh. Ia langsung menengok ke arah pintu di mana adik dan iparnya berdiri mematung di sana. Jangan salah paham dulu, perempuan ini gila dan mau menjebakku. Aku gak melakukan apa-apa padanya. Jelas Arvin kepada sepasang suami istri itu. Sisil, adik perempuan Arvin itu masih mematung. Lantas membuang pandangan ke arah lain sebab posisi kakaknya dengan wanita asing itu terbilang cukup intim. Detik kemudian mulai terdengar isak tangis Alana. Wanita itu menutup wajahnya dan menangis terisak-isak. Arvin sampai dibuat heran olehnya. Tolong saya. Dia yang membawa saya ke rumah ini dan sekarang malah menuduh saya yang menjebaknya. Bibir Arvin menipis geram. Lah benar-benar sudah tidak tahan. Kak, lepasin dia. Kasihan. Pinta adiknya sebab Arvin belum berpindah dari posisinya. Jangan percaya dia. Dia ini perempuan licik. Bro, tapi posisinya kamu yang di atas. Sahut Juno, adik ipar yang seusia dirinya. Arvin menghembus napas kasar, sementara Alana terus menangis sambil menutup wajahnya. 12. Arvin bangkit dari posisinya yang masih berada di atas tubuh Alana. Dia menatap gadis itu penuh amarah. Terlebih Alana terus menangis, seolah dirinya hendak dilecehkan oleh Arvin. Sisil pun mendekat, membantu gadis itu untuk bangkit.
Ia duduk di sebelahnya, mengusap punggungnya yang bergetar. "Alana, kamu gak apa-apa?" tanya Sisil agak terkejut. Sebab setahunya, menurut kabar yang beredar Alana tewas dalam kebakaran yang terjadi di rumahnya. "Aku gak apa-apa. Hanya sedikit takut karena Mas Arvin maksa aku." Tatapan tajam Sisil seketika mengarah kepada kakaknya. Begitupun dengan Juno yang menatapnya penuh selidik. "Bro, kalau suka lebih baik nikahi. Bukan maksa melakukan hal-hal haram di luar nikah. Kalau dia hamil gimana?" Arvin pasti sudah melabuhkan tinju kepada adik iparnya itu andai posisinya sekarang tidak terdesak. Alana begitu pandai bersandiwara hingga membuatnya tak berkutik. "Apa kalian lebih percaya dia dibanding aku? Ini bukan tentang percaya atau tidak. Masalahnya kami melihat sendiri kamu ada di atas wanita itu. Logikanya dengan posisi seperti itu, gak mungkin dia yang memaksa kamu." Arvin mendengakus kasar. Merasa dirinya benar-benar terjebak. Dia melirik Alana yang masih menangis sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada. Membuat Arvin benar-benar muak. "Kalau begitu apa yang kamu inginkan dari saya? Kalau cuma uang, sebutkan nominalnya. Saya akan berikan sesuai kemampuan saya," tawar Arvin kepada Alana. Tangis gadis itu semakin menjadi-jadi. "Saya gak mau uang. Terus, Mas Arvin sendiri yang membawa saya ke rumah ini semalam dalam keadaan gak sadarkan diri. Saya gak tahu saya sudah diapakan saja karena saya dalam keadaan gak sadar. Dan sekarang dia mengajak saya melakukan hal yang seharusnya hanya dilakukan pasangan suami istri." Mendengar itu, Sisil mengusap dada, sementara Juno tampak terkejut. Arvin sendiri sudah sangat geram dengan kebohongan Alana. "Saya tidak melakukan apa-apa terhadap kamu sejak semalam. Saya tidur di kamar dan kamu di sofa. Menyangkal saja terus. Memang begitu kan semua laki-laki? Seperti pejabat yang berselingkuh dan gak mengakui perbuatannya." "Ya Allah." Arvin memijat kepalanya yang terasa berdenyut. "Kalau begitu, kamu mau tanggung jawab dalam bentuk apa dari Arvin?" tanya Juno, menatap gadis itu. "Saya ingin Mas Arvin bertanggung jawab dengan menikahi saya." "Diam kamu, perempuan licik. Saya gak sudi kalau harus menikah dengan perempuan seperti kamu." Arvin menunjuk Alana geram. Hendak maju, tetapi dadanya ditahan oleh Juno. 13. "Tenang. Sabar sedikit. Jangan main kasar sama perempuan." Juno menghembus napas panjang. "Lebih baik kamu bertanggung jawab dan menikahi dia kalau memang sudah melakukan perbuatan itu. Dosa, Vin. Kasihan anak orang." Arvin mendorong dada adik iparnya itu. "Ngapain kamu maksa saya menikahi dia? Setidaknya kamu jadi laki-laki bertanggung jawab. Ingat, dulu kamu juga mendesak saya menikahi Sisil, padahal saat itu saya gak melakukan apa-apa." Arvin bungkam seketika. Ia jadi ingat saat menemukan adiknya dalam posisi yang sama dan memaksa mereka menikah. Kala itu ia bahkan terus memaksa Juno dan memberinya ancaman. "Aku gak mau apa-apa, Sil. Kalau memang Mas Arvin gak mau bertanggung jawab, gak apa-apa. Aku akan pergi dari sini. Semoga aku gak hamil." "Bagaimana kamu bisa hamil sedangkan saya belum melakukan apa-apa kepada kamu?" pekik Arvin sekali lagi. Sisil menatap gadis itu iba. Sejujurnya, saat ini ia tak tahu mana yang harus dipercaya. Setahunya Alana gadis baik-baik. Selama ini tidak pernah dekat dengan lelaki manapun. Sedangkan kakaknya adalah seorang lelaki yang mungkin bisa saja menyangkal perbuatannya. "Kakak beneran gak mau tanggung jawab?" tanya Sisil kepada kakaknya. Arvin terdiam selama beberapa detik. Tatapannya menjurus kepada Lana, Sisil dan adik iparnya.
Rasanya ia sudah lelah menghadapi sandiwara Alana. Terlebih, ia tak tahu apa sebenarnya tujuan Alana sampai terus mengejar dirinya. Akan kunikahi kamu dan kubuat hidupmu seperti di neraka, gerutunya dalam hati. Oke, saya akan menikahi kamu, kalau memang kamu maksa. Alana terdiam, tetapi dalam hati bersorak. Hanya dengan cara seperti inilah ia bisa terus memantau Arvin. Setidaknya, sampai ia lepas dari Pak Hilman. Tapi, aku mau kita buat surat perjanjian kalau Mas Arvin gak akan meninggalkan aku setidaknya dalam 1 tahun. Mas Arvin bisa saja kan lepas tanggung jawab dan menceraikan aku sehari setelah menikah. Kelopak mata Arvin membulat penuh. Pintar dan licik sekali gadis ini, pikirnya. Juno dan Sisil pun melirik Arvin, seolah sedang menunggu jawaban dari lelaki itu. Gimana, Vin? Tanya Juno, menatap kakak iparnya. Oke. Sebelum 1 tahun, saya gak akan menceraikan kamu. Akhirnya menemui jalan sepakat. Pernikahan keduanya pun dipersiapkan. Hanya pernikahan sederhana yang dihadiri beberapa saksi. Termasuk Brian yang terkejut mendengar keputusan Arvin. Yakin, Bang? Tanyanya terkejut. Biar saja. Anggap saja ini akibat dari perbuatanku sendiri. Dulu, aku menjebak Juno untuk menikahi adikku. Sekarang aku yang merasakan bagaimana rasanya terdesak dan menikahi seorang gadis aneh. Brian hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun lagi. Ia pun turut menjadi saksi dari pernikahan itu. Pernikahan dilakukan di rumah adiknya dengan beberapa saksi. Sabar ya, kakakku memang kalau bicara sama orang agak kasar. Tapi sebenarnya dia baik, ucap Sisil. 14. Kepada gadis itu, Alana hanya mengangguk. Usai melakukan pernikahan, Arvin membawa Alana pulang ke rumahnya. Dia menatap gadis itu dengan sorot tajam penuh dendam. Puas kamu sekarang? Ia mendorong bahu wanita yang kini sudah menjadi istrinya dengan kasar. Alana terjerembab ke sofa. Namun, ia segera bangkit dan mengulas senyum. Duh, jadi suami galak amat. Ia mendekat, memeluk lelaki itu sangat erat. Bahkan saat Arvin berusaha menghindar. Hei, lepas. Gak mau. Aku cuma mau bilang makasih. Kamu boleh anggap aku pembantu di rumah ini. Arvin melepas pelukan dan beranjak masuk ke kamar. Memilih membaringkan tubuhnya ke tempat tidur. Padahal hari ini ia tak beraktivitas berat, tetapi tenaganya seperti terkuras habis. La menghembus napas panjang. Perlahan kantuk mulai menyerang hingga ia memasuki alam mimpi. Entah berapa lama. Tetapi, ia baru tersadar saat merasakan sosok tangan melingkar di perutnya. Sontak ia membuka mata dan menemukan Alana tidur di sampingnya dengan menjadikan lengannya sebagai bantal. Ngapain kamu di sini? Tubuh istrinya itu ia dorong keras. Bokong Alana ia tendang hingga wanita itu terjatuh dan mendarat di lantai. Au, sakit. Syukurin. Di sofa di luar saja sana. Jangan di sini. Aku gak mau sekamar denganmu. Alana perlahan bangkit. Lalu, merebahkan kembali tubuhnya di sisi Arvin, memeluk lelaki itu sangat erat. Perempuan gila. 15. Arvin terdiam saat suasana mendadak sunyi. Ia berbalik menatap Alana yang tak bergerak di tempat dalam posisi telungkup. Hei, Alana, panggilnya pelan. Namun, tak ada reaksi apapun dari gadis itu. Bergerak pun tidak. Hei, Alana, kamu dengar saya? Tak mendapat jawaban, perlahan Arvin beranjak turun dari tempat tidur dan mendekati istrinya. Berjongkok di sisinya dan langsung menggendongnya tanpa sepatah kata pun. Dia pasti pura-pura pingsan untuk mencari simpati, biar aku kasihan padanya. Tapi,
Aku gak akan mudah terpedaya. Perempuan ini terlalu licik dan pebuh tipuan. Arvin membatin. Tubuh Alana yang terasa ringan karena badannya yang kurus membuatnya begitu mudah membawanya keluar kamar. Lalu, ia baringkan di sofa dengan kasar. Kamu pikir aku gampang ditipu setelah semua yang kamu lakukan untuk menjebakku? Ucapnya kepada gadis itu. Alana masih tak bergerak, membuat Arvin berdecit pelan. Kemudian masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Sebab jika tidak, Alana bisa saja menyelinap masuk ke kamarnya, seperti yang ia lakukan tadi. Aku bisa gila lama-lama kalau serumah dengan orang itu. Membaringkan tubuhnya, Arvin mencoba untuk memejamkan mata. Memikirkan kapan masa 1 tahun itu akan datang dan ia bisa menceraikan Alana dan melanjutkan hidupnya sesuai rencana. Setelah berulang kali membolak-balikkan tubuhnya, ia tak kunjung terpejam. Membuatnya mengubah posisi yang semula berbaring menjadi duduk. Kenapa kepikiran dia terus?